Mohon perhatian teman-teman. Pada hari ini saya pribadi Rizal dan teman saya Mas Hafiz Fajrian Yahya akan melakukan presentasi mengenai membuat alarm menggunakan software iOS. Nah, di sini seperti yang teman-teman ketahui, saya Rizal yang sebelah kiri. Ini foto udah lama. Sebelah kanan dari saya ini Mas Hafiz. Ini ya. Nah, mungkin selanjutnya. Nah, ini tujuan yang mungkin bisa kita ketahui apa sih fungsi pembuatan alarm menggunakan iOS. Yang pertama, kita dapat meningkatkan efisiensi kerja. Ini dalam artian bahwasanya kita bisa melakukan otomatisasi hal tersebut yang tadinya manual dapat terbantu dengan software ini. Selanjutnya ada juga efisiensi sumber daya manusia. Dalam artian ketika kita membuat alarm ini otomatis, ini akan mengurangi jumlah sumber daya yang harus kita butuhkan atau kesiagaan sumber daya tersebut. Selanjutnya ada juga peningkatan proteksi. Nah, yang terakhir mempermudah pengawasan. Dalam artian kita lebih presisi ataupun lebih mudah dalam hal melakukan pengawasan. Karena ketika itu dilakukan dengan sistem, itu lebih kita melakukan pengawasan yang manusia bisa melakukan pengawasan secara jauh, ataupun nanti manusia tersebut tidak perlu melakukan langsung ke tempat tersebut, atau sudah bisa otomatis seperti itu. Baik, selanjutnya kompetensi yang diharapkan dari penggunaan iOS ini ialah mahasiswa mampu menghasilkan software iOS 8.0. Selanjutnya juga mahasiswa mampu membuat proyek sederhana berkaitan dengan alarm. Dan juga mahasiswa mampu memahami cara kerja dari alarm yang menggunakan software iOS 8.0. Juga kompetensi yang sangat diharapkan yaitu mahasiswa mampu membuat sinkronisasi dari iOS dengan menggunakan Microsoft Access. Baik, selanjutnya alat dan bahan yang kami gunakan yaitu yang pertama laptop HP ProBook G4, ada software iOS, ada Labseat, ada Microsoft Access, ada koneksi internet, platform meeting untuk diskusi, dan smartphone. Baik, teori singkatnya ialah lembar kerja alarm mendefinisikan yaitu pesan alarm yang dihasilkan oleh proyek tujuannya untuk menginformasikan kepada operator sehingga ketika ada permasalahan atau kondisi yang abnormal atau kondisi yang tidak diharapkan itu akan memberikan kode informasi berupa alarm. Tanya, alarm dan plain text pada iOS digunakan untuk mencatat data historis, sedangkan alarm atau event dan trend control object digunakan untuk menampilkan data historis pada layar project. Jenis-jenis pengaturan iOS yang kami gunakan ada high yaitu high saja, ada low dan ada low. Ini maksudnya di sini jenis-jenisnya adalah kondisi-kondisinya ya lah. Nah, selanjutnya itu langkah praktikum. Yang pertama seperti biasa kita membuat new project. Selanjutnya ada untuk pengisian seperti biasa, penamaan project dan selanjutnya ada bukan resolusi dan sprint baru seperti yang biasa kita lakukan pada saat ingin melakukan project. Teman-teman bisa menyesuaikan dengan kebutuhannya. Oke, Pak. Baik. Selanjutnya membuat screen keterangan pada Project Explorer. Nah, di sini bisa menyesuaikan deskripsi dari nama dan lain-lainnya. Mungkin bisa juga mengacu pada website yang telah diberikan. Nah, selanjutnya ini juga satu bagian pentingnya yaitu masukkan komponen alarm pada Project Explorer. Nah, di sini mungkin teman-teman bisa langsung mencari pada alarm gitu, teman-teman. Baik, selanjutnya melakukan setting pada alarm Project Explorer. Lalu klik kanan, insert, lalu masukkan sesuai lab sheet. Nah, jadi di sini kami menyesuaikan dengan lab sheet yang telah diberikan. Seperti memasukkan tipe jenisnya, yaitu high, low, dan lain-lain seperti yang telah disebutkan tadi. Terus menyesuaikan dengan lab sheet karena mengacu dari hasil percobaan dari lab sheet tersebut. Baik, selanjutnya untuk melakukan alarm event teman-teman bisa melakukan untuk menampilkan tabelnya itu menggunakan alarm event.
yaitu ketika mengklik dengan alarm event yang ada telah di data objek. Nah, selanjutnya akan muncul ketika teman-teman melakukan mengklik tadi, sehingga akan muncul alarm seperti gambar seperti ini. Nah, mungkin teman-teman juga nanti harus menyesuaikan seperti yang tadi langkah-langkahnya, sehingga nanti ketika tabel ini sudah tampil, nanti akan sesuai ataupun sudah benar. Sehingga nanti pada step selanjutnya akan berhasil gitu. Nah, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Hafiz. Silakan Mas Hafiz. Baik Mas Rizal, terima kasih. Langkah yang harus dilanjutkan selanjutnya adalah memasukkan komponen berupa slider, button, dan juga meter. Meter yang digunakan adalah Halfron Black 01, dan untuk slider yang digunakan adalah slider multicolor 01, dan button yang digunakan adalah button exit. Selanjutnya hal yang dilakukan adalah melakukan setting pada Halfron Black dan meter. Hal yang dilakukan adalah memberi nama tag name dengan nama suhu dengan bertipe integer. Selanjutnya adalah membuat file database baru. Untuk membuat file database baru, hal yang perlu kita lakukan adalah membuat Microsoft Access dan menekan blank database atau menggunakan shortcut Ctrl+N dan memberi nama alarm db.accdb dan menyimpannya sesuai dengan yang kalian inginkan. Selanjutnya adalah melakukan sinkronisasi program Microsoft Access yang tadi dengan melakukan hal yang sudah di screenshot, yaitu menekan project, lalu menekan option, lalu akan muncul project setting dan tekan option. Setelah melakukan option, kita memilih pada bagian provider, yaitu Microsoft Office 12.0, Access Database, Engine oleh DE Provider. Lalu ketik Next. Pada bagian connection, kita memasukkan data source sesuai dengan lokasi kita menyimpan Microsoft Access tadi. Karena saya menyimpannya tadi di praktek skada tugas.alarm.accdb. Selanjutnya adalah melakukan text connection. Dengan menekan button text connection di bawah. Lanjut. Setelah berhasil, maka akan memunculkan notifikasi text connection succeed, yang artinya program IWS dengan Microsoft Access sudah berhasil dikoneksikan. Selanjutnya adalah melakukan uji coba program yang tadi. Berikut tampilan awal sebelum program di-run. Setelah program di-run, pada suhu awal yang bernilai 0 derajat Celcius, maka akan terdapat notifikasi berwarna merah yang bertuliskan awas, alat akan rusak karena akan bekerja dalam suhu yang terlalu panas. Hal tersebut menandakan bahwa alat tersebut bekerja pada keadaan abnormal atau bekerja dalam keadaan di bawah kemampuan dia. Lanjut, Pak. Setelah suhu dinaikkan menjadi 18 derajat Celcius, maka dua notifikasi tersebut berubah menjadi warna biru yang menandakan bahwa alat tersebut sudah berada dalam keadaan normal. Dan notifikasi pun berubah menjadi, seharusnya kalau diklik sudah menjadi warna biru, Pak. Warna hijau maksudnya. Selanjutnya. Saat suhu naik menjadi 100 derajat Celcius, maka akan muncul dua notifikasi baru yang berwarna merah. Hal tersebut menandakan bahwa alat kembali bekerja dalam keadaan abnormal, yaitu berada di atas batas normal. Lanjut, Pak. Setelah suhu kembali turun menjadi 30 derajat, maka dua notifikasi tersebut akan berubah menjadi biru juga, yang menandakan menandakan bahwa kondisi alat tersebut sudah berada dalam keadaan normal. Lanjut, Pak. Dan berikut tampilan histori dari Microsoft Access yang menunjukkan kenaikan dan keturunan suhu, sehingga lebih mempermudah operator untuk melakukan
mengecek atau melakukan perbaikan pada alat tersebut. Mungkin cukup presentasi dari kelompok 3. Oke, terima kasih Mas Hafiz dan Mas siapa tadi? Rizal. Ya, yang telah mempresentasikan ya bagaimana melaksanakan praktikum untuk modul yang ke-3 atau 4 ini ya. Ketiga ya, yaitu membuat alarm menggunakan software IWS. Tadi sudah disampaikan bagaimana ya dasar teorinya terkait dengan alarm dan juga terkait dengan prosedur membuat aplikasi sederhana ya yang menunjukkan fungsi alarm pada sistem kontrol dengan menggunakan DCS. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Mungkin bagi Anda ada yang belum jelas ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Terutama yang belum buat ini. Ya, yang belum buat itu sudah mencoba atau belum? Ini pertanyaannya ya. Yang belum membuat laporan ini ya. Karena untuk membuat laporan syaratnya Anda harus membuatnya dulu ya. Untuk membuat laporan Anda harus mencoba karena nanti di dalam laporan nanti Anda capture hasil running dari program yang Anda buat. Nah, ini untuk alarm ini programnya tidak membutuhkan skrip yang panjang ya. Hanya membutuhkan setting-setting ya. Di mana nanti suatu sistem itu kalau di sini nanti kontrolnya adalah parameter suhu ya, simulasi di sini masih pakai simulasi ya, di mana suhunya nanti dikontrol dengan menggunakan slider, di mana nanti kalau slidernya kita turunkan itu artinya suhunya rendah. Begitu nanti kita naikkan slidernya maka suhunya naik. Ini masih simulasi. Nah, berikutnya nanti kita akan hubungkan untuk suhunya kita hubungkan dengan sensor suhu beneran. Nah, sensor suhu nanti kita bisa menggunakan berbagai macam sensor suhu ya. Salah satu yang cukup populer untuk sensor suhu yaitu adalah sensor LM35. Atau Anda juga bisa menggunakan sensor-sensor suhu yang lainnya. Ya. Bisa difahami untuk materi yang disampaikan oleh Mas Rizal ya dan juga oleh Mas tadi siapa? Kok lupa saya. Mas Rizal dengan Mas Hafiz ya. Silakan yang lain, ada yang mau menambahkan? Silakan kalau ada yang mau menambahkan. Halo? Sudah jelas kok. Sudah jelas ya. Ya, jadi nanti intinya adalah pada program alarm ini, alarm itu digunakan untuk apa? Ya, tadi sudah dijelaskan yaitu untuk notifikasi. Ada ini untuk sistem-sistem yang membutuhkan kontrol regulatori. Apa itu kontrol regulatori ya? Mungkin saya jelaskan ya. Mungkin Anda masih ini ya. Apa sih fungsinya nanti untuk kenapa di sini nanti ada low ya, ada high, ada high ya. Ini yang tadi disampaikan oleh Mas Rizal. Maksudnya ini gimana? Ini sudah paham atau belum ini ya? Jadi nanti di dalam aplikasi sistem kontrol itu ada yang namanya set point. Ini di awal sudah saya sampaikan ya. Saya kasih gambar kosong saja supaya nanti bisa saya jelaskan ya. Jadi contoh kasusnya begini nanti. Ini misalkan kontrol suhu ya. Kita punya nilai set point-nya di sini. Ini set point. Set point itu suhu yang kita kehendaki. Misalkan kalau kita di pembangkit tenaga listrik. Pembangkit tenaga listrik untuk memutar turbin nanti dibutuhkan
temperatur uap ya, T uap misalkan sama dengan 563 derajat Celcius. Nah, untuk bisa menghasilkan uap dengan suhu 563 derajat Celcius nanti dibutuhkan proses, yaitu menggunakan boiler. Boiler itu adalah ruang untuk memasak. Boil itu memasak. Kenapa dibutuhkan temperatur uap 563 derajat Celcius ya? Biasanya nanti nggak sekedar temperatur tetapi juga ada pressure. P. P-nya berapa? Misalkan 15 megapascal. Tujuannya apa di sini? Yaitu untuk memutar turbin. Memutar turbin. Agar turbin bisa berputar. Dengan kecepatan berapa? Kecepatan turbin itu sama dengan kecepatan dari nominal generator. Generator kecepatannya berapa? N sama dengan 120 dikalikan F dibagi P. Pada umumnya generator P-nya sama dengan 2. Sehingga N-nya sama dengan 3000 RPM. Bisa difahami ya? Agar turbin itu mempunyai kecepatan 3000 RPM, salah satu yang dikontrol adalah suhunya. Suhu dari uap. Apabila suhu uapnya terlalu rendah, maka turbin tidak bisa menghasilkan kecepatan 3000 RPM. Demikian juga kalau nanti suhunya terlalu tinggi, maka kecepatannya lebih dari 3000 RPM. Nah, dua-dua kondisi ini sangat tidak baik karena nanti akan menyebabkan perubahan apa? Perubahan frekuensi. Kecepatan turbin itu nanti akan menyebabkan perubahan frekuensi. Kalau frekuensi berubah, nanti generator bisa lepas dari sinkron. Oleh karena itu ini harus diberi batasan. Pertama adalah batas atas, ya. Yang berikutnya ada batas bawah. Nah, di dalam sistem kontrol itu perlu diberikan yang pertama batas atas untuk notifikasi peringatan. Dinamakan sebagai high. Yang bawah namanya low. Yang atas lagi ini sudah harus dilakukan proses safety instrument. Karena kalau nanti suhunya terlalu tinggi, dia nanti bisa membahayakan pada peralatan-peralatan turbin. Sehingga bisa merusak. Bahkan bisa menimbulkan kecelakaan kerja. Oleh karena itu di sini ada high, yang bawah ada low. Nah, ini di set point-nya di sini. Sehingga nanti diharapkan yang namanya suhu, pressure itu nanti dia akan berfluktuasi di sini. Tidak sampai menabrak alarm atas. Kalau menabrak alarm atas ini artinya terjadi hunting. Sehingga nanti perlu dilakukan action. Demikian juga kalau nanti menabrak alarm bawah. Sehingga nanti operator melakukan berbagai macam operasi. Salah satunya adalah mengatur beban. Kalau putarannya turun atau suhunya nanti itu turun, apa yang dilakukan? Oh, nanti di boilernya dia nanti tambah ya batu baranya, udaranya dan lain sebagainya. Sehingga nanti suhunya bisa naik lagi. Nah, itu adalah untuk notifikasi ya. Sampai di sini bisa dipahami ya. Ini contoh aplikasi realnya di lapangan. Saya kira yang lainnya banyak ya. Untuk kontrol tidak ada suhu, tidak ada pressure, mungkin bisa untuk level ataupun untuk flow ataupun untuk kecepatan dan lain sebagainya. Saya kira itu tambahan dari saya. Berikutnya ya, untuk presentator yang kedua yaitu tentang manajemen basis data. Nah, untuk manajemen basis data itu yang akan presentasi adalah kelompoknya, siapa ini kelompoknya yang ini? Saya, Pak. Mas Sri. Mbak Sri sama Mas Adam, Pak. Mas Adam sama Mbak Sri. Oke, kami persilakan untuk Mas Adam sama Mbak Sri. Sudah bisa di-share ini? Saya jadikan co-host ya. Baik, Pak.
Nah, Oke, tapi mohon maaf ini Mbak Sri belum hadir, apakah dilanjut atau bagaimana? nggak apa-apa Mas ya. Baik kok. Mau pakai punya saya atau punya Anda ini? Punya saya saja, Bapak. Oke, ya silakan Mas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya selaku perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil simulasi kami, yaitu tentang membuat manajemen basis data menggunakan IWS 8.0. Untuk anggotanya sendiri, yaitu saya sendiri sama Mbak Sri Erning Pangesti. Untuk foto Mbak Sri Erning, mohon maaf karena saya belum mendapatkan fotonya, karena Mbak Sri juga saya WA tadi pagi belum mendapat jawaban sampai sekarang. Ya, untuk adanya manajemen basis data ini bertujuan untuk yang pertama adalah memudahkan restorasi data. Karena pada dasarnya manajemen basis data ini selalu menerapkan prinsip untuk membackup data-datanya sehingga apabila terjadi kehilangan data pada salah satu komputer itu nanti bisa kita restore datanya lewat cloud ataupun via media yang lainnya. Yang kedua adalah menghindari pengulangan. Ya, karena adanya manajemen basis data ini, semua data diolah sedemikian rupa sehingga data-data yang sama itu tidak akan muncul. Jadi untuk data-data yang dihasilkan itu data-data yang berbeda-beda. Selanjutnya adalah mengurangi inkonsistensi. Inkonsistensi ini maksudnya adalah ketidak konsisten dalam pengisian data. Jadi karena ada manajemen basis data ini, untuk pengisian data bisa dimaksimalkan, yaitu dari data dari awal sampai data akhir itu bisa isinya sama, tidak berbeda-beda formatnya, tidak berbeda-beda pengisiannya. Yang terakhir adalah kemudahan penggunaan. Untuk praktik kali ini, kompetensi yang diharapkan adalah yang pertama, mahasiswa mampu membuat koneksi antara IWS dengan basis data Microsoft Access. Yang kedua, mahasiswa mampu membuat dan mengedit tabel ketika running time atau ketika simulasi dijalankan. Yang ketiga adalah mahasiswa mampu dan memahami SQL untuk manajemen basis data sederhana. Untuk praktik kali ini, alat dan bahan yang digunakan adalah laptop dengan spesifikasi AMD Ryzen 3 dengan Radeon grafik, serta menggunakan mouse. Untuk yang kedua adalah software IWS, yang ketiga adalah lab sheet praktik SCADA, yang keempat adalah aplikasi untuk Microsoft Access. Nah, pada praktikum kali ini kita menggunakan basis data Microsoft Access, di mana juga basis data ini merupakan salah satu dari SQL basis data, sehingga kompatibilitasnya untuk diakses oleh berbagai aplikasi database sangat tinggi. Nah, SQL itu adalah Structure Query Language yang digunakan untuk memodifikasi dan mengakses data atau informasi dari sebuah area penyimpanan yang disebut dengan database atau basis data. Nah, perintah yang ada di SQL atau bahasa SQL itu biasanya adalah select, update, delete, insert, dan where dalam format yang sama atau mirip. Lalu basis data SQL ini dikonstruksi dari tabel-tabel. Dalam sebuah bisnis, biasanya tabel-tabel SQL ini akan digunakan untuk mengelompokkan dan menyederhanakan area operasi yang berbeda-beda. Lalu kita lanjut untuk ke langkah praktikumnya. Yang pertama itu membuat file baru. Untuk langkah-langkahnya sama seperti praktik-praktik sebelumnya. Lalu selanjutnya adalah membuat screen baru. Perlu catatan bahwa untuk ukuran layarnya itu adalah sebesar 1024 x 768. Untuk caranya sama seperti praktik-praktik sebelumnya. Lalu selanjutnya kita membuat file Microsoft Access dulu untuk dikoneksikan dengan IWS. Untuk caranya yaitu kita membuka Microsoft Access terlebih dahulu, lalu pada bagian kiri ini kita memberi file nama filenya, lalu tempat di mana kita menyimpannya, lalu kita klik create. Perlu dicatat bahwa untuk folder lokasi penyimpanan ini, kalau bisa dari awal kita copy, supaya nanti pada saat mengkoneksikan bisa kita langsung lakukan dengan mudah. Lalu ketika kita sudah berhasil meng-create dokumen Microsoft Access, maka tampilannya akan berubah seperti gambar yang ada di kanan. Lalu langkah selanjutnya adalah kita kembali lagi ke IWS, Microsoft Access tadi kita tutup, lalu masuk ke tab task untuk menginput database yang sudah kita siapkan tadi.
tab task itu berada di bawah ini, seperti yang saya kotakin. Lalu kita klik lanjut ke bagian database atau ERP. Lalu kita klik satu kali pada tanda panah yang ada di kirinya. Lalu akan muncul connection. Bagian connection ini lalu kita klik kanan, lalu kita insert. Nah, kan tampilannya akan berubah seperti gambar yang ada pada pojok kanan. Lalu kita mengatur koneksi antara IWS dengan Microsoft Access dengan cara kita mengklik kotak dengan lambang titik 3 ini. Lalu kita akan muncul data link properties. Pada bagian provider ini kita pilih pilihan untuk Microsoft Office 12.0 dan seterusnya ini. Setelah kita klik, lalu kita klik next, akan muncul tab connection. Nah, pada tab connection ini, pada data source, ini kita paste saja file directory yang tadi kita sudah copy di Microsoft Access. Lalu untuk langkah praktikum selanjutnya, selanjutnya adalah melakukan text connection untuk menguji koneksi antara Microsoft Access dengan IWS. Lokasinya ada di bawah sini, text connection. Lalu ketika connection itu berhasil akan muncul message seperti test connection succeed. Setelah berhasil, lalu kita membuat tampilan tombol seperti gambar yang ada di bawah ini. Jadi ada 3 tombol. Untuk 2 tombol ini kita buat secara manual, dan tombol yang ketiga untuk label exit ini kita bisa dapatkan dari grafik di simbol. Selanjutnya kita ada memberi program dengan bahasa SQL pada tombol buat tabel dalam database Access. Untuk programnya seperti yang gambar di bawahnya. Lalu setelah memberi program pada tombol buat tabel dalam database Access, kita memberi program juga untuk tombol insert data. Untuk programnya sama seperti yang di bawahnya. Maksud dari insert data programnya yaitu angka 3 ini akan ditampilkan di tabel pada kolom nomor, sedangkan pada tulisan data dari IWS data ini akan ditampilkan pada kolom data. Lalu selanjutnya kita membuat tampilan seperti gambar di bawah ini. Ada untuk masukkan data, NIM, dan nama, ini hanya teks biasa. Lalu untuk kolom ini, sebelah NIM dan nama itu adalah kita menggunakan text box. Lalu pada detik dan jam, lalu pada input data ini kita menggunakan tombol. Untuk langkah selanjutnya, kita membuat tag name bertipe integer pada text box NIM, yaitu seperti gambar di bawah ini. Untuk caranya kita tinggal mengeklik text box yang sudah kita buat tadi pada bagian NIM, tinggal klik 2 kali, lalu akan muncul objek properties seperti ini. Untuk tampilan awalnya tidak ada tulisan data 1, maka kita perlu mengetikkan data 1, dan karena ini tag name yang tidak ada pada IWS, maka akan muncul tampilan untuk memilih tipe datanya. Lalu kita pilih tipe datanya itu tipe integer, karena untuk menginput angka itu menggunakan tipe data integer. Lalu kita membuat tag name bertipe string pada text box nama, seperti gambar di bawah ini. Untuk caranya kurang lebih sama seperti membuat text box pada NIM, namun bedanya ini tipenya string, bukan integer. Untuk yang selanjutnya adalah memberi program dengan bahasa SQL pada tombol detik dan jam. Jadi untuk tombol detik dan jam ini nanti fungsinya ketika simulasi dijalankan, ini kita akan menampilkan waktu kita sekarang itu jam berapa, pukul berapa, serta menampilkan berapa detik kita melakukan simulasi. Untuk selanjutnya, kita memberi program dengan bahasa SQL pada tombol input data. Jadi prinsipnya ketika kita mengetik NIM dan nama tadi, lalu kita mengeklik input data, maka data yang sudah kita ketikkan tadi akan masuk ke dalam tabel. Untuk tabelnya nanti bisa dilihat di langkah berikutnya. Lalu selanjutnya adalah membuat tampilan seperti gambar di bawah ini. Untuk nomor dan data baru ini menggunakan teks biasa, sedangkan kotak putih yang ada di sebelahnya dan di bawahnya ini menggunakan text box sama seperti sebelumnya. Lalu untuk 4 tombol ini membuat manual dengan menggunakan fitur button. Lalu pada text box di sebelah nomor tadi kita isikan tag name bertipe integer. Lalu pada data
textbox untuk data baru yang di sebelahnya tadi, di sebelah kanannya kita isikan tag type juga yang integer. Untuk penamaannya yaitu data 3 dan data 4. Lalu pada textbox yang di kotak bawah tadi, di bawahnya nomor, itu kita isikan tag data 5 yang digunakan untuk menampilkan data dalam tabel. Lalu untuk perbedaan dengan tag-tag data sebelumnya, itu pada bagian bawahnya, yaitu input enable-nya tidak kita centang agar tidak bisa kita isi dengan manual. Lalu untuk selanjutnya, kita memberikan program dengan bahasa SQL pada tombol tampilkan data. Tombol tampilkan data ini maksudnya adalah ketika kita menuliskan pada kolom nomor, itu nanti kita akan melihat tampilan data pada textbox kotak kecil tadi, isi datanya itu apa. Lalu selanjutnya masih sama, yaitu memberikan program dengan bahasa SQL pada tombol update data seperti gambar yang di bawah ini. Untuk selanjutnya memberi program pada tombol delete data, untuk programnya sama seperti di bawah ini, bisa dilihat. Selanjutnya adalah memberi program pada tombol hapus semua data. Untuk programnya seperti gambar di bawah. Lalu kita membuat tabel grid untuk menampilkan data-data yang sudah kita input tadi dengan cara kita klik tab grafik pada bagian atas IWS, lalu kita klik grid, tulisan grid ini. Nah, grid tadi setelah kita buat, langsung kita klik 2 kali pada bagian grid tersebut, lalu kita melakukan setting pada data source ini, kita ubah menjadi database. Lalu kita mengatur setting pada data source setting yang ada di bawah database itu. Kita klik saja, lalu muncul tampilan seperti gambar yang ada di kanan ini. Yang perlu kita lakukan adalah mengubah bagian tabel ini menjadi namanya tabel 1 untuk memberi penamaan pada Microsoft Access-nya. Lalu yang selanjutnya adalah mengatur setting pada bagian kolom yang ada di bawah data source setting. Ini berfungsi untuk menampilkan tabel ini formatnya mau seperti apa. Jadi ada labelnya, ada nomor dan data, lalu ada type datanya itu apa, lalu ini width-nya itu adalah lebar dari tabelnya itu, lalu untuk align ini adalah posisi dari teksnya itu seperti apa. Untuk yang nomor ini posisinya ada di center, sedangkan untuk yang data ini posisinya ada di bagian kiri atau rata kiri. Lalu untuk selanjutnya, langkah terakhir adalah kita melakukan double klik pada tombol insert data. Nah, pada kondisi on up ini kita melakukan memberi tag, yaitu toggle tag itu, nah data grid reload ini ke tombol yang bernama insert data, detik dan jam, input data, tampilkan data, update data, hapus data, dan hapus semua data. Hal ini berfungsi untuk supaya tombol tadi bisa kita klik berkali-kali. Setelah selesai, kita save filenya, lalu kita coba jalankan simulasinya. Untuk hasil percobaan, pada tampilan awal simulasi akan muncul tampilan seperti ini. Jadi untuk tampilan yang sudah kita buat tadi, ada masukkan data, NIM, nama, lalu di bawahnya ada nomor, data baru, dan sebagainya. Untuk selanjutnya, nah, ketika kita mengeklik tampilan insert data, maka muncul di tabel itu adalah nomor 3 dan data dari IWS, seperti program yang kita inputkan tadi, yaitu 3, data dari IWS. Lalu ketika kita mengetikkan NIM dan nama di bagian textbox-nya, lalu kita input data, maka di tabel akan muncul sesuai dengan apa yang kita ketikkan, yaitu nomor itu 26, di mana NIM, lalu pada data ini berisikan dengan nama. Lalu ketika kita menekan tombol detik dan jam, maka akan muncul pukul berapa saat ini, dan berapa detik kita melakukan percobaan. Untuk selanjutnya, tampilan ketika kita mengetik nomor data, maksudnya ketika kita mengetik nomor dan mengetik data baru, ini saya contohkan kita ketik nomor 3,
dan data barunya adalah 0. Lalu kita klik update data, maka data yang bernomor 3 tadi sebelumnya adalah data dari IWS, maka akan berubah menjadi data baru yang sesuai dengan kita inputkan, yaitu 0. Terus selanjutnya, tampilan ketika kita mengetik salah satu nomor yang ada pada tabel, lalu kita menekan tombol hapus data. Mohon maaf, ini gambarnya salah. Seharusnya yang dikotakin adalah hapus data. Namun ketika kita misalkan mengetik nomor 3, lalu kita klik hapus data, maka dalam tabel yang bernomor 3 itu datanya akan terhapus. Lalu untuk selanjutnya adalah tampilan ketika kita menekan tombol hapus semua data. Seperti namanya, yang namanya hapus semua data, maka data-data yang ada di dalam tabel itu akan langsung hilang. Lalu yang terakhir adalah tampilan dari Microsoft Access itu sendiri, yang menampilkan data-data dari apa yang sudah kita simulasikan tadi. Untuk kesimpulannya, pada praktik kali ini adalah praktik tentang manajemen basis data. Simulasi yang dilakukan adalah membuat sebuah program yang terintegrasi dengan Microsoft Access terkait dengan input nama dan NIM yang kita miliki. Selain dapat menginput nama dan NIM, kita juga dapat melihat detik dan jam kita selama proses input data berlangsung. Lalu kita dapat juga menghapus data yang kita inginkan atau mengganti data yang kita inginkan. Dan kita juga dapat menghapus semua data yang sudah masuk ke dalam tabel. Ya, mungkin sekian dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Adam ya untuk presentasinya. Ini tadi sudah sangat jelas ya dipresentasikan oleh Mas Adam urut-urutannya ini bagaimana membuat manajemen basis data. Contohnya ini masih sesuai dengan lab sheet ya, data yang diisi datanya adalah nama dan NIM serta jam atau detik. Nah, ke depan nanti di dalam aplikasi sesungguhnya nanti datanya ini diisi dengan apa? Diisi nanti dari sensor. Bisa juga nanti datanya kita masukkan juga ya untuk setting-setting ya. Tetapi nanti lebih banyak nanti datanya kita ngambil dari sensor. Sensornya bisa pakai apa? Bisa pakai LM35 ya. Bisa pakai sensor, kalau di lapangan sensornya bisa macam-macam ya. Ada sensor suhu bisa pakai berbagai macam teknologi. Di antaranya ada thermocouple, ada RTD, ada thermistor dan lain sebagainya. Kalau pressure ya nanti ada pressure sensor ya. Level itu ada level sensor, ada yang pakai ultrasonik, ada yang pakai kapasitan, ada yang pakai radar, ada yang pakai floating mekanik dan lain sebagainya. Itu adalah untuk data-datanya. Nah, di dalam manajemen ya, manajemen tadi kaitannya dengan manajemen basis data, kaitannya nanti dengan bagaimana kita mengelola data. Bagaimana kita nanti merencanakan datanya seperti apa, penambahannya bagaimana, update datanya seperti apa, termasuk nanti untuk menghapus data-data yang tidak diinginkan. Sehingga nanti kita bisa menggabungkan ya, setelah manajemen basis data nanti kita bisa membuat tren ya. Tren itu adalah kita menampilkan data-data dalam bentuk grafik sehingga nanti mudah untuk kita pahami. Oh, nanti trennya seperti apa ya. Set point-nya itu nanti dia seperti apa ya. Tren datanya itu apakah menuju high atau menuju low. Ataukah dia nanti berfluktuasi di sekitar set point. Sehingga nanti bisa dilakukan analisis ya untuk melakukan pemeliharaan dengan baik. Itu saya kira tambahan dari saya. Ada yang mau ditanyakan? Berkaitan dengan materi manajemen basis data. Tidak ada? Permisi Pak. Ya, silakan Mas Karunia Nurdafa. Ya, baru muncul nih Mas Karunia ya. Mohon maaf sebelumnya Pak, ini tadi saya terlambat karena tadi saya di perjalanan menuju ke SD untuk program kampus mengajar, jadi baru bisa bergabung karena ada kendala tadi di jalan Pak. Oke ya. Ada yang mau ditanyakan Mas Karunia?
Untuk materi tidak sih Pak, karena mau menyampaikan hal itu saja. Permohonan maaf untuk karena saya terlambat. Ya, oke, terima kasih Mas Karunia. Mau saya kontak nanti nih karena beberapa kali ini nggak kelihatan ini ya. Mungkin kelihatan iya, tapi sering telat. Iya, beberapa kali memang waktu pas di absennya, pas saya sedang di jalan biasanya Pak. Bergabung tapi sedang di jalan biasanya. Ya, mohon maaf sebelumnya. Ya, enggak apa-apa, yang penting disampaikan saja ya. Supaya nanti saya tahu, Anda nanti tadi ada dalam perjalanan ya, karena memang Anda juga mengikuti kampus mengajar. Di mana Mas kampus mengajarnya, ikutnya di mana ini? Di SD Bronggang Baru Pak, Cangkringan. Jogja ya? Iya Pak. Sleman itu, Cangkringan Sleman? Iya Pak, di dekat Merapi. Oke. Ya, dekat Merapi. Ya, semoga sukses ya. Jadi Anda nanti harus bisa mengatur untuk ini ya, untuk mengatur kuliah karena Anda ikut mengajar di SD sekaligus juga nanti ikut kuliah ya. Ya, kalau ada apa-apa disampaikan saja, jangan diam ya. Kalau diam saya nggak ngerti ini ya. Tadi ada yang menyampaikan ya bahwa Mas Karunia itu ikut ini. Khawatirnya nanti kalau dosennya nggak ngerti, Anda dianggap tidak aktif kuliah. Kalau dianggap tidak aktif kuliah, nah nilainya nanti kosong ya. Nah, kalau nilainya kosong nanti kan yang dirugikan Anda sendiri. Oke ya, saya kira itu sudah jelas ya, semuanya. Pak, terima kasih banyak. Jangan lupa tugas dibuat ya. Laporan ya. Tugasnya apa? Laporannya nanti dibuat ya. Dan diupload di Google Classroom ya. Semoga nanti semuanya bisa membuat ya, melaksanakan ya, mempraktekkan job sheet yang sudah kami siapkan ya, dan juga nanti membuat laporannya. Karena untuk melihat semuanya sudah paham atau belum, enaknya nanti pakai laporan ya. Terima kasih ya semuanya atas partisipasi pada kuliah pada pagi hari ini ya. Untuk minggu depan jadwalnya siapa? Ini untuk materi yang selanjutnya, yaitu tentang apa ini materi selanjutnya? Setelah manajemen basis data, yaitu komunikasi ya, wonderware dengan, nah ini dengan hardware ya. Nah ini hardware-nya Anda boleh pakai bebas, tapi yang di lab sheet itu menggunakan Arduino. Untuk yang maju siapa ini minggu depan? Saya Pak, Humam. Mas Humam ya, sama siapa? Mas Fahrul. Fahrul Hidayat. Sama Mas Fahrul. Minggu depan sudah siap belum kira-kira? Insya Allah sudah Pak. Sudah ya? Untuk Arduino-nya sudah punya? Alhamdulillah sudah ada Pak. Sudah ada. Oke, terima kasih ini Mas Humam ya. Bagi teman-teman yang lain gimana? Apakah Arduino-nya sudah punya atau belum? Mas Adam sudah? Saya belum punya Pak. Belum punya ya. Yang Mas Karunia sudah belum? Sudah Pak, sudah. Sudah ya. Mas Hafiz, Mas Wahyu, Mas Andi? Saya belum ada Pak, tapi adanya Note MCU Pak. Ya, kalau Note MCU nanti silakan cari untuk tutorialnya untuk bisa connect ke IWS ya Mas ya. Iya Pak. Oke, terima kasih ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Kalau semoga minggu depan tidak ada kegiatan sehingga nanti saya bisa mengisi kuliah ya. Kalau nanti saya ada kegiatan mungkin bisa diundur ya malam harinya, atau mungkin bisa digabung nanti dengan kelas A1 ya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Marilah kita tutup untuk kuliah pada pagi hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa saya persilahkan. Cukup, terima kasih. Ya, akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Iya, sama-sama Mas. Saya live ya.